Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Sosok hitam menghilang ke udara lagi, seolah-olah belum pernah ada sebelumnya. Pergolakan yang tiba-tiba segera membuat suasana menjadi sangat tegang. Semua pengawal naga hitam segera bereaksi dan dengan cepat membentuk lingkaran, menempatkan klan dan Ahbao di tengah. Semua orang menghadap keluar. Pada saat yang sama, suasana gelap yang kuat pecah dengan gila-gilaan lagi, dan area seluas ratusan meter persegi menjadi hitam dalam sekejap. Bahkan fluktuasi sekecil apapun di langit tidak akan bisa lepas dari aura gelap mereka. Huang Suo telah menangkap penjaga naga hitam yang diserang. Penjaga melancarkan serangan balik segera setelah diserang, tetapi serangan musuh terlalu kuat. Itu ditusuk dari bagian bawah kepala dan di atas bagian belakang leher. Kepala naga adalah bagian tubuh yang paling sulit, hanya tulang di belakang leher yang sedikit lebih tipis, dan musuh jelas sangat menyadari hal ini, jadi mereka memilih untuk menargetkan posisi ini. Huang Suo baru saja menyelidiki dengan tangannya dan merasa bahwa serangan itu telah benar-benar masuk jauh ke dalam otak penjaga naga hitam ini. Ada juga aura asasinan lengket yang tersisa di tepi luka, dan tidak ada darah yang mengalir keluar sama sekali. Penjaga naga hitam ini sudah mati. Wajah Huang Suo menjadi sangat terdistorsi. Hanya ada beberapa lusin pengawal naga hitam di bawahnya, dan masing-masing adalah keluarga langsung dan pria yang sangat kuat. Namun, dia meninggal tanpa bisa dijelaskan, tidak heran dia dalam suasana hati yang buruk. Sejak kapan manusia memiliki asasin yang begitu kuat? Mata Ahbao bersinar dingin, tapi dia tidak marah. Namun, masih ada hawa dingin di punggungnya. Baru saja dia dan Huang Suo mencoba yang terbaik untuk menjelajah ke segala arah, dan musuh hanya dekat, tetapi masih tidak dapat ditemukan. Kekuatan asasin ini sangat menakutkan. Jika dia tidak berhenti tepat waktu dan tidak ada pengawal naga hitam lain di sekitarnya, mungkin pukulan itu akan menimpanya. Bisakah saya menghindarinya? Ahbao tidak bisa memberikan jawaban untuk dirinya sendiri. Cahaya ungu hitam mulai bersinar dari dadanya, dan kemudian lapisan sisik tebal mulai menyebar, menutupi seluruh tubuh dalam sekejap. Hal yang sama terjadi pada pengawal naga hitam lainnya. Hanya saja sisik di tubuh Ahbao jauh lebih tebal dari pengawal naga hitam, dan dengan sepasang tanduk yang menekuk dan memanjang di atas kepalanya. Auranya sangat kuat. Asasin itu mampu melakukan pukulan fatal dari jarak dekat dan melarikan diri tanpa terdeteksi oleh kami. Setidaknya asasin itu harus langkah 9 dari peringkat 5 atau lebih tinggi. Tapi sejak kapan manusia memiliki asasin ISengkah 9 dari peringkat 5? Huang Suo berkata dengan suara yang dalam, tangannya sedikit gemetar karena amarahnya. Jika seorang anggota klan meninggal, itu adalah kekuatan 1% dari klan naga langit. Apa yang akan Kaisar Dewa Iblis pikirkan tentang dia? Ahbao berkata, sekarang bukan waktunya untuk menganalisis apakah umat manusia harus sekuat ini. Musuh kita telah muncul, semuanya berhati-hatilah. Pada saat ini, ketegangan di hatinya sedikit berkurang, dan dengan begitu banyak pengawal naga hitam yang waspada, bahkan Dewa Iblis tidak dapat menyentuhnya tanpa terdeteksi. Selain itu, setelah penggunaan armor tubuh naga, pertahanan mereka telah meningkat pesat. Armor tubuh naga ini sebanding dengan pertahanan senjata artefak manusia terbaik. Itu adalah kemampuan pertahanan diri yang paling kuat dari klan naga surgawi. Huang Suo pertama-tama memasukkan mayat orang-orangnya ke dalam perangkat penyimpanan, dan kemudian berkata pelan, asasin itu telah pergi. Satu pukulan dan pelarian, terbunuh dalam sedetik, sungguh asasin super. Pangeran, saya khawatir kita punya masalah. Saya sarankan kita beristirahat di tempat dan menunggu pasukan yang mulia datang. Jika tidak mungkin bagi kita untuk waspada sepanjang waktu saat bergerak maju,
Dan begitu kita memberi musuh kesempatan, mereka pasti akan melakukannya lagi. Ah Bao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kami di depan. Tanpa menghentikan Long Hao Shen, atau bahkan menemukan gerakan spesifik mereka, dan hanya berhenti di sini. Apa gunanya meminta kita untuk menjadi yang terdepan? Berhati-hatilah dan lanjutkan. Huang Suo juga tahu bahwa sangat tidak mungkin dia bisa membujuk Ah Bao untuk tinggal. Tapi salah satu anggota klan sudah mati. Jika asasin itu muncul lagi dan membunuh satu atau dua lagi, Kaisar Dewa Iblis pasti akan marah. Melihat wajah Huang Suo yang penuh keraguan, Ah Bao berkata, Komandan Huang, apakah kamu takut? Mata Huang Suo berkilat marah. Tentu saja tidak. Tapi yang mulia, setiap anggota orang-orang kami adalah aset paling berharga bagi yang mulia dan masa depan Anda. Saya tidak ingin mereka mengambil risiko. Ah Bao mendengus dingin, aku tahu bahwa seorang asasin kuat yang tersembunyi dalam kegelapan sangat berbahaya. Tetapi jika kita menjadi pengecut karenanya, kita hanya akan jatuh ke dalam perangkap musuh kita. Jika saya menebak dengan benar, Long Hao Shen meninggalkan asasin di sini untuk menunda pengejaran kami dan memberi bawahannya kesempatan untuk melarikan diri dengan tenang. Serangan mereka telah mencapai sisi provinsi Tianluo, sehingga dapat dilihat bahwa mereka telah dalam keadaan bertempur selama beberapa hari terakhir, dan tentara telah lama terluka dan lelah. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Selain itu, asasin telah membunuh salah satu orang kita, dan hanya dengan melanjutkan kita dapat menariknya keluar dan membalaskan dendam orang-orang kita. Huang Suo mengerutkan kening. Saya punya saran. Ah Bao berkata dengan tegas, tugasmu adalah membantuku. Jangan lupa, saya adalah komandan pertama. Teruskan dan pertahankan armor tubuh naga tetap bertahan. Saat dia berbicara, dia melangkah keluar dari lingkaran dan terus terbang ke depan. Meskipun Huang Suo tidak setuju dengan Ah Bao, dia harus memimpin pengawal naga hitam untuk mengikutinya ketika dia bergerak maju. Tiba-tiba, Ah Bao, yang baru saja terbang keluar dari langit, tiba-tiba berhenti di udara dan melihat ke depan. Huang Suo melihatnya berhenti dan berpikir dia merasakan kehadiran si asasin lagi dan buru-buru mendatanginya. Pada saat yang sama, lapisan cahaya gelap menyebar, membuat dia dan posisi Ah Bao seperti lubang hitam. Ini adalah domain Huang Suo. Ah Bao tidak diserang, tetapi dia hanya melihat lurus ke satu arah. Huang Suo mengikuti dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi dengan hebat. Di kejauhan, titik cahaya putih diam-diam tergantung di udara. Jika seseorang hanya melihatnya secara acak, sepertinya hanya bintik putih. Namun, ketika seseorang melihat dengan seksama, itu adalah manusia yang duduk di kursi tahta. Sebelum Huang Suo membuka mulutnya, Ah Bao sudah mengeluarkan raungan rendah. Saat berikutnya, api ungu hitam menyembur di belakangnya, dan dia bergegas keluar ribuan meter hampir seketika. Sosok yang tergantung di udara semakin dekat dan dekat. Mengenakan armor putih yang kuat, wajah tampan itu bahkan tak tertandingi dengan Dewa Iblis Bulan Agares. Tangannya berada di sandaran tangan kiri dan kanan kursi besar itu. Di bawah tangan kiri adalah ukiran naga, dan di bawah tangan kanan adalah malaikat bersayap 12. Cahaya putih berkilauan melilitnya dan singgasana besar seperti bola cahaya putih yang berkilauan. Aku sudah lama menunggumu. Long Hao Shen memandang Ah Bao yang mendekat dengan cepat dan berkata sambil tersenyum. Suaranya tidak keras, tetapi setiap penjaga naga hitam bisa mendengarnya dengan jelas. Ah Bao berhenti ketika masih ada 200 meter dari Long Hao Shen. Ketenangannya sebelumnya hilang, dan tinjunya bertepuk tangan. Otot dan tulang seluruh tubuhnya sepertinya telah membesar. Aku belum melihatmu selama lebih dari 5 tahun. Bagaimana kabar yang mulia putra mahkota? Long Hao Shen duduk di tahta segel dewa keabadian dan penciptaan dan dia tidak berniat untuk bangun sama sekali. Saya baik-baik saja. Terima kasih banyak untukmu.
Suara Ah Bao dingin dan rendah, dan di belakangnya, cahaya ungu hitam melonjak dan naik dalam bentuk kipas, yang merupakan aura perangnya yang kuat. Long Hao Shen tersenyum tenang dan berkata, "Saya tahu kamu tidak yakin ketika kamu kalah dari saya terakhir kali. Baiklah, saya akan meyakinkanmu hari ini." Ah Bao berkata dengan dingin, "Aku tidak mengerti mengapa ayahku sangat menghargaimu. Tapi aku yakin dia akan senang jika aku membawa mayatmu untuk menemuinya." Long Hao Shen berkata, "Kaisar Dewa Iblis telah membunuhku sekali. Jika kamu benar-benar mampu melakukan itu, silakan." Ah Bao memiliki cahaya ungu di matanya dan akan segera memulai, tetapi dia dihentikan oleh Huang Suo. "Minggir!" Ah Bao berteriak dengan marah. Huang Suo tenggelam. "Yang mulia, dia tentu bukan satu-satunya di sini. Jangan tertipu. Kami belum tahu di mana asasin itu bersembunyi. Kita harus berhati-hati. Yang mulia telah mengatakan bahwa ketika Anda bertemu Long Hao Shen, Anda tidak perlu melawannya dengan seluruh kekuatan Anda. Selama Anda bisa menahannya, tugas kita akan selesai. Minggir!" Suara dingin Ah Bao terdengar lagi, dan kali ini, ada tekanan mengerikan yang keluar darinya, dan cahaya ungu hitam di belakangnya benar-benar terkondensasi menjadi bentuk naga ungu hitam besar. Wajah Huang Suo sangat berubah dan tanpa sadar menyingkir selama beberapa menit. Ah Bao tidak segera bergegas menuju Long Hao Shen. Dia memandang dingin pada apa yang dia anggap sebagai lawan terbesar dalam hidupnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Long Hao Shen, aku belum melihatmu selama 5 tahun. Kita bertemu lagi hari ini. Saya tahu bahwa kau dan orang-orangmu dari pasukan pemburu iblis Fajar Cahaya juga pasti ada di sekitar. Tapi ini adalah pertempuran antara kamu dan aku. Apakah kamu berani menerima tantangan saya?" Long Hao Shen akhirnya berdiri dari tahta segel Dewa Keabadian dan Penciptaan dan memandang Ah Bao. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Kamu benar, ini adalah pertempuran di antara kita. 1 lawan 1. 1 lawan 1. Dengan raungan liar, tubuh Ah Bao langsung membengkak. Dalam sekejap mata, tinggi badannya telah melonjak hingga 3 meter. Sementara otot-ototnya membengkak tajam, armor tubuh naganya juga melonjak dengan cepat, dengan duri ungu hitam terus-menerus menonjol dari persendian. Tanduk ganda di atas kepalanya. Cahaya muncul di kaki Ah Bao, dan momentumnya naik ke puncaknya dalam sekejap. Suasana yang kuat membuat pengawal naga hitam tanpa sadar mundur puluhan meter di belakang, dan aura Ah Bao, yang termasuk dalam klan naga langit, adalah yang paling mereka takuti. Pada saat ini, di langit yang jauh, satu demi satu sosok muncul dari arah yang berbeda. Mereka semua lebih dari 1 kilometer jauhnya. Total ada 9 orang, dikelilingi jauh menghadap ke sisi ini. Huang Suo melihat sekilas cair dengan sabit kematian di tangannya. Itu dia. Apakah dia asasinnya barusan? Sebagai komandan penjaga naga hitam, Huang Suo bukan hanya anggota Kaisar Dewa Iblis yang paling terpercaya, tetapi juga yang terkuat dari penjaga naga hitam. Persepsinya sama kuatnya, dan saat dia melihat sekeliling, dia segera merasakan siapa yang terkuat di pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar. Tingkat kultivasi cair jelas tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Dia mungkin telah menembus langkah 9 dari peringkat 5, dan dia juga seorang asasin. 2 lawan 1. Pergi, pergi. Huang Suo meraung pelan dan memberi perintah untuk menyerang. Jumlah pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar telah meningkat, tetapi ini membuat Huang Suo merasa nyaman. Long Hao Shen dan kelompok pemburunya telah diberitahu tentang kinerja di klan iblis. Alhasil, kelompok pasukan cahaya Sang Fajar tercatat sebagai lawan paling berbahaya. Huang Suo secara alami mengenal mereka juga. Pada saat ini, semua orang dari kelompok pemburu cahaya Sang Fajar muncul dan Long Hao Shen berkata bahwa dia pasti akan bertarung dengan Yang Mulia, jadi Huang Suo tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berurusan dengan pasukan pemburu iblis cahaya Sang Fajar. Namun,
Demi keselamatan, dia tidak akan melakukannya sendiri, dan dia menjaga Ah Bao dari jauh. 18 pengawal naga hitam pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka seperti listrik, dan mereka juga tumbuh besar tertiup angin, masing-masing dengan lebih banyak senjata di tangan mereka, dan itu semua adalah peralatan gelap yang epik. 9 anggota pasukan pemburu iblis Fajar Cahaya berbalik dan melarikan diri hampir tanpa ragu-ragu. Seketika mereka pergi jauh dari Long Hao Shen. Baiklah. Huang Suo terkejut. Apakah mereka berpisah dan bertarung secara individu? Namun, selain Long Hao Shen di benteng pengusir naga, hanya ksatria segel ilahi yang menimbulkan ancaman bagi iblis mereka sendiri. Itu masih situasi 1 lawan 1. Tapi mereka semua ada di sini. Tidak, itu tidak mungkin. Kuil ksatria harus dijaga oleh ksatria segel ilahi. Huang Suo berpikir dengan tenang dan segera mengubah urutan dan memerintahkan semua pengawal naga hitam untuk menjaga jarak pengejaran dengan musuh mereka. Jangkauan pengejaran tidak bisa melebihi 100 mil. Begitu mereka diserang oleh musuh yang kuat, mereka harus segera mengirim sinyal bantuan. Saat dia mengatur ini, tiba-tiba Huang Suo merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia bergegas maju hampir tanpa ragu-ragu, sementara tubuhnya berputar cepat di udara. Mengayunkan tangan kanannya, pedang hitam sepertinya mematahkan udara dan memotongnya di belakangnya. Sedikit sosok hitam juga muncul dengan tenang di udara, tepat di atas ujung pisaunya. Huang Suo gemetar hebat seolah-olah dia disambar petir. Dia hanya merasakan aura dingin mengalir ke tubuhnya dan mengikuti pisau panjang di tangannya. Meskipun pisau panjangnya juga merupakan harta karun, yang bisa menyaring dingin, seolah-olah hawa dingin yang sebenarnya menyerbu tubuhnya dan akan pecah di saat berikutnya. Aura membunuh. Ada seorang asasin yang bisa memaksa aura membunuh ke dalam tubuhku. Sementara Huang Suo tercengang, domainnya sendiri juga sepenuhnya dikerahkan. Sebagai orang terkuat di pengawal naga hitam, dia unik dalam kontrol domain. Alih-alih menyebarkan domainnya, dia langsung membentuk perisai hitam yang menyelimuti dirinya. Pertahanan hitam itu seperti kulit telur kristal hitam, dengan kuat melindungi Huang Suo di dalamnya. Dan sedikit sosok hitam itu menghilang di udara lagi setelah serangan itu. Keringat dingin mengucur di dahi Huang Suo. Itu bukan cair. Asasin barusan jelas orang yang berbeda. Pembunuhannya sangat menakutkan. Jika bukan karena reaksi naluriah Huang Suo untuk berlari ke depan sejak awal, dia akan diam-diam dibunuh oleh pihak lain. Meski begitu, seluruh tubuhnya masih dirusak gila-gilaan oleh aura membunuh yang dingin. Tidak hanya ditransfer dari pisau panjang, tetapi juga dari bagian belakang kepala. Hanya setelah dia melepaskan domain itulah dia merasakan hawa dingin di belakang kepalanya. Jelas, jika dia bergerak perlahan, dia akan mati. Yang paling membuatnya takut adalah misteri seorang asasin ini, yang tidak pernah tinggal setelah serangan itu. Asasin itu tidak terus menyerang, dan menghilang begitu saja. Dia tidak tahu lokasi si asasin. Bagaimana mungkin lawan seperti itu tidak membuatnya takut? Untuk sesaat, dia tidak bisa memikirkan 18 pengawal naga hitam lainnya. Dia berkonsentrasi untuk merasakan perubahan halus di sekitarnya, dan terus-menerus mengubah posisi di udara. Dia takut si asasin akan menyerang lagi. Tidak peduli kapan, hidup sendiri tetaplah hal yang paling penting. Pertempuran antara Long Hao Shen dan Ah Bao dimulai jauh sebelum Huang Suo diserang. Pedang ungu muncul di tangan Ah Bao. Pedang ungunya terlihat sangat istimewa karena cahayanya yang berkelap-kelip adalah perubahan warna bertahap yang belum pernah dilihat Long Hao Shen sebelumnya. Perubahan bertahap dari warna ungu. Jika warna ungu berubah dari gelap menjadi terang dari dalam keluar, itu tidak akan terlalu mencengangkan, tetapi sebaliknya, warna pedang ungu berubah dari terang ke dalam dari dalam keluar. Oleh karena itu sangat menarik dan mengintimidasi.
Pedang raksasa ungu, dengan kecemerlangan luar biasa di udara, menghilang di saat berikutnya. Di sisi lain, tubuh Ah Bao sudah muncul di belakang Long Hao Shen. Baru sekarang serangkaian suara nyaring terdengar di udara. Sungguh kecepatan yang cepat. Long Hao Shen terkejut. Dengan pengingat dari Yue Ye, perkiraannya tentang Ah Bao sangat tinggi, tetapi dia masih tidak menyangka bahwa kekuatan Ah Bao akan sekuat ini. Cahaya biru keluar dari dada Long Hao Shen dan cahaya hijau lembut langsung menyedot perisai bulan Long Hao Shen di depan tubuhnya. Ini memblokir serangan Ah Bao. Jika tidak, dalam kasus kurangnya persiapan Long Hao Shen, bahkan jika dia bisa menahan pukulan ini, dia harus menderita kerugian kecil. Aura yang tahta keabadian dan penciptaan ilahi tiba-tiba meroket, yang membuat Ah Bao terhenti bahkan ketika dia siap untuk kembali dan melancarkan serangan lagi setelah dia baru saja menyelesaikan pukulan. Kemudian, dia melihat bahwa integrasi antara 13 resimen cahaya dan Long Hao Shen telah selesai dalam sekejap. Armor abadi. Long Hao Shen juga memiliki pedang keabadian di tangannya. Bola cahaya 3 warna hijau, berwarna-warni, jernih dan putih, melayang perlahan di sekitar tubuhnya. Naga suci dan malaikat bersayap 12 di bahu kiri dan kanan armor abadinya menyinari mata mereka seolah-olah mereka sedang menatap Ah Bao. Apakah ini tahta segel dewa keabadian dan penciptaan? Ah Bao bertanya dengan dingin. Long Hao Shen mengangguk. Sepertinya kamu telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jika tebakanku benar, kultivasimu telah mencapai langkah 9 dari peringkat 4. Selain itu, kekuatan fisiknya juga memiliki level yang sama. Hanya kalian orang-orang klan naga iblis yang bisa mencapai ini. Klan naga iblis yang bisa mencapai ini.